Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiyarte di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anak semua pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 yang semakin merebak ini, Bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan setelah berpergian atau memegang sesuatu, dan juga jaga pola hidup anak-anak agar anak-anak semua tetap sehat, seperti istirahat yang cukup dan juga makan yang teratur. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai, seperti biasa, marilah anak-anak bersama Bapak melaksanakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak, cakukan kedua belah tangan anak-anak, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa dimulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Baiklah anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah masuk pada bab Zat Atatayi di semester 2 ini. Nah, pada pertemuan hari ini Bapak ingin melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ya, minggu lalu Bapak sudah membahas yaitu pengertian susila, pengertian Zat Atatayi, dan juga bagian-bagian dari Zat Atatayi. Nah, pada pertemuan hari ini di bab Zat Atatayi, ya, Bapak ingin melanjutkan yaitu materinya yang akan Bapak bahas. Yang pertama, contoh-contoh dari perbuatan Zat Atatayi. Yang kedua, cerita tentang Zat Atatayi. Dan yang terakhir, cara menghindarkan diri dari akibat Zat Atatayi. Inilah materi yang akan Bapak bahas kepada anak-anak pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak, nah, setelah anak-anak sebagai siswa menyimak video pembelajaran Bapak ini dan memahami video pembelajaran yang Bapak berikan, diharapkan anak-anak sebagai siswa, yang pertama, siswa mampu menemukan contoh-contoh dari perbuatan Zat Atatayi. Yang kedua, siswa mampu menceritakan cerita tentang Zat Atatayi. Dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menyebutkan upaya-upaya menghindari diri dari Zat Atatayi. Inilah tujuan pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak-anak hari ini. Baik, langsung saja kepada pokok pembahasan pada hari ini anak-anak, yaitu contoh perbuatan Zat Atatayi. Nah, minggu lalu anak-anak masih ingatkah anak-anak tentang Zat Atatayi? Ya, tentu saja harus masih ya, harus dipelajari yang Bapak berikan itu. Jadi Zat Atatayi itu apa anak-anak? Ya, 6 cara pembunuhan yang dilakukan secara kejam, di mana pembunuhan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Hindu, yang patut apa anak-anak? Kita hindari. Nah, bagian-bagian dari Zat Atatayi ada 6. Ya, zat itu 6. Jadi, apa saja itu dapat disingkat atau dihafalkan agar anak-anak muda, yaitu awas DR. Ada Agnida, Wisada, Atarwa, Sastrakna, Dratikrama, dan yang terakhir Raja Pisuna. Nah, berikut yaitu contoh daripada perbuatan Zat Atatayi, yaitu ke-6 bagian Zat Atatayi tersebut. Yang pertama, contoh perilaku Agnida. Masih ingatkah anak-anak apa itu Agnida anak-anak? Nah, Agnida adalah cara membunuh seseorang dengan cara membakar rumahnya, sehingga apa?
membakar orangnya juga. Dapat juga diartikan apa? Tindakan atau perilaku membakar barang atau hak milik orang lain. Nah, seperti pada gambar ini ya, di sini ada orang yang membakar rumah. Nah, selanjutnya ada orang yang membakar kandang hewan. Ya, misalkan saja kandang ayam. Nah, ini juga termasuk perilaku agnidah. Nah, jadi contoh perilaku agnidah ini ya, dapat Bapak ambil dalam kisah Mahabharata, yang mana Mahabharata itu yaitu bagian daripada kitab Itihasa ya. Itihasa itu dibagi menjadi dua, anak-anak, ada Mahabharata dan Ramayana. Nah, di sini Bapak ambil kisah Mahabharata, di mana ini kisah Bapak ambil dari kitab Adi Parwa, yaitu Parwa yang pertama di Mahabharata. Pada suatu ketika Duryodhana atas siasat yang dibuat Sakuni mengundang Kunti dan Panca Pandawa untuk berlibur. Nah, di sana mereka menginap di sebuah istana kardus yang dibuat oleh Purocana. Atas perintah oleh Duryodhana, Duryodhana mempunyai niat jahat untuk membakar istana yang dihuni Panca Pandawa pada malam hari. Nah, Bima diberitahu oleh Widura bahwa rumah tempat menginap Ibu Kunti dan Panca Pandawa akan dibakar oleh Duryodhana di malam hari. Kemudian dibuatlah terowongan agar dapat menyelamatkan diri ketika malam hari rumah tempat Dewi Kunti dan Panca Pandawa menginap dibakar. Dewi Kunti dan Panca Pandawa dapat menyelamatkan diri ke hutan melalui terowongan. Nah, ini kisahnya Adi Parwa ya, yang mana Pandawa sedang berkelana. Nah, diceritakan bahwa ya, Bapak singkat, ketika Yudhishthira akan dinobatkan menjadi seorang raja ya, di mana pihak 100 Korawa yaitu Duryodhana ya, bersama pamannya Sakuni sangat tidak menyetujui penobatan tersebut. Lalu dibuatlah apa? Siasat, yang mana para Panca Pandawa dan juga Ibu Kunti ya, ibu daripada para Pandawa itu disuruh menghadiri apa? Upacara pemujaan kehadapan Dewa Siwa yang akan diadakan di Waranawata, yaitu sebuah tempat itu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, lalu disuruhlah para Panca Pandawa itu untuk menghadiri, dan Panca Pandawa pun apa yang dilakukan? Mau menghadiri. Kan tapi ya, sebelum hari dimulai, hari daripada pemujaan Dewa Siwa itu dimulai, lalu Duryodhana apa? Memutuskan Purocana ya, yang mana orang kepercayaan daripada Duryodhana untuk membuat suatu rumah untuk para Panca Pandawa. Akan tetapi rumah tersebut terbuat dari gala-gala atau kardus atau bahan yang mudah terbakar, anak-anak. Nah, di sanalah para Panca Pandawa disuruh menginap. Akan tetapi sehari sebelum puncak acara upacara tersebut dimulai, rumah tersebut akan dibakar ya oleh Purocana. Dan nah, pada saat itu juga Widura mengetahui rencana daripada Duryodhana serta paman Sangkuni tersebut. Nah, lalu apa yang terjadi? Widura mengutus utusan istana untuk membuat terowongan ya, di dalam rumah tersebut. Nah, mungkin anak-anak pernah menonton atau membaca kisah Mahabharata ini ya, lalu dibuat terowongan. Nah, sehari sebelum puncak itu rumah itu pun akan dibakar. Akan tetapi para Panca Pandawa sudah masuk ke terowongan tersebut, dan akhirnya dia menembus di sebuah tempat ya, anak-anak ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, pada saat Panca Pandawa itu masuk ke terowongan itu, nah lalu adalah seorang ibu beserta 5 anaknya yang akan ingin menghadiri upacara daripada pemujaan Dewa Siwa tersebut. Lalu karena situasi cuaca buruk ya, maka hujan pada saat itu, maka apa yang terjadi? Nah, lalu 5 orang anak beserta ibu itu menginap atau masuk ke dalam rumah gala-gala yang dibuat oleh Purocana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dibakarlah kelima orang anak beserta seorang ibunya yang dikira itu adalah Panca Pandawa. Akhirnya pihak Duryodhana ya, pihak Sabtu Sekarawa pun apa? Senang mendengar kabar tersebut, akan tetapi tidak dengan Widura karena Widura telah mengetahui. Nah, itulah anak-anak salah satu contoh Agnida, yang mana membakar rumahnya sehingga apa yang terjadi? Orang yang di dalamnya pun ikut terbakar sehingga menyebabkan suatu pembunuhan. Kalau kita
bawa kepada realita kehidupan. Nah, di sini Bapak ambil contoh anak-anak ya ada Wawan, seorang pedagang yang sangat disegani oleh teman-temannya sesama pedagang karena dia sangat ramah dan sopan sehingga dagangannya selalu laris terjual. Aris juga seorang pedagang, tapi dagangannya kurang laku dijual. Akhirnya Aris merasa cemburu anak-anak ya, melihat Wawan yang dagangannya selalu habis. Nah, mengingat ini jadi LKS anak-anak ada suatu ya penyebab orang melakukan zat atau tayi itu. Nah, salah satunya yaitu cemburu. Nah, ini dia. Haris merasa cemburu melihat Wawan yang dagangannya selalu habis. Dengan akal liciknya, Haris menghasut teman-temannya dengan mengatakan bahwa Wawan memelihara tuyul. Nah, berkat hasutan tersebut akhirnya warung Wawan dibakar oleh teman-teman Haris. Nah, api menjalar dari warung yang satu ke warung yang lain dan ditambah dengan tiupan angin yang sangat kencang sehingga banyak rumah-rumah penduduk yang ikut terbakar. Nah, petugas pemadam kebakaran sangat kewalahan untuk menjinakkan si jago merah yang sedang mengamuk. Api berkobar dan menghanguskan hampir seisi pasar dan perumahan penduduk. Nah, kerugian diperkirakan hampir ratusan juta. Nah, ditambah dengan kerugian warga yang terkena musibah belum terhitung. Nah, setelah penyelidikan dilakukan, pihak keamanan dan kepolisian akhirnya dugaan mengarah kepada Aris dan teman-temannya. Akhirnya apa? Aris dan teman-temannya langsung ditangkap polisi. Nah, anak karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan norma agama dan norma hukum, Aris dan teman-temannya dijebloskan ke penjara. Nah, inilah salah satu contoh perbuatan adnida, yaitu membakar hak milik orang lain ya anak-anaknya, yang mana Wawan punya usaha dibakar oleh Aris karena Aris merasa apa? Cemburu. Nah, ini ada di AKS anak-anak penyebab orang melakukan zat atau tayi, salah satunya yaitu cemburu atau iri hati ya anak-anaknya. Maka kita sebagai manusia tidak boleh cemburu atau iri hati untuk apa? Agar kita tidak melakukan perbuatan zat atau tayi ini. Nah, itu. Nah, contoh lain dari perilaku Agnida ini anak-anak, Rima tidak cocok dengan Agus dalam permainan sepak bola karena Rima dapat mentekel kaki Agus dan Agus marah, kemudian terjadi perang mulut. Nah, namun dapat diselesaikan oleh wasit. Nah, namun Agus tidak puas anak-anak. Nah, Agus tetap merasa dendam. Nah, ini juga salah satu penyebab ya, orang melakukan zat atau tayi yaitu dendam. Nah, dendam dengan siapa? Dengan Rima. Akhirnya burung Agus ya, burung peliharaan Agus bersama sangkarnya sebagai burung kesayangannya dibakar. Nah, betapa kejamnya ya Agus membakar burung yang tak bersalah itu ya. Nah, itu anak-anak, inilah yang dimaksud dengan perbuatan kejam itu. Nah, jadi di sini yang dibakar itu sangkar burungnya, akan tetapi di dalam itu ada hewan ya atau burungnya itu juga ikut terbakar atau mati anak-anak. Jadi itu juga termasuk perilaku pembunuhan yang tergolong agnida. Nah, yang kedua dalam bagian zat atau tayi ada wisada. Nah, contoh perilaku wisada. Nah, apa itu wisada anak-anak? Ya, membunuh dengan cara apa? Ya, meracuni apa? Membunuh dengan cara meracuni seseorang ya melalui jenis-jenis makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh orang atau korbannya tersebut. Seperti pada gambar ini ya. Selain pada orang, bisa juga kepada meracuni makhluk lain ya. Seperti pada gambar ini ada ikan ya di laut, yang mana ribuan ikan mati karena keracunan. Nah, ini juga ada manusia yang keracunan makanan karena makanannya telah diisi racun. Ini sebuah contoh perilaku wisada. Nah, contoh perilaku wisada dapat direnungkan dalam cerita di bawah ini anak-anak. Perhatikan pada slide, baca pada slide anak-anak ya. Nah, seorang anak mempunyai kegemaran memancing ikan di sungai atau di kolam. Nah, kadang-kadang ia mendapatkan ikan yang banyak, namun kadang-kadang mendapatkan sedikit ikan. Nah, hasilnya tidak menentu. Pada suatu hari ia datang ke sungai untuk memancing ikan tersebut, tetapi apa? Hingga siang hari ia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Dengan gelisah, cemas dan penuh harapan, ia pergi ke sebuah warung membeli potas dan racun lainnya. Kembalilah ia ke sungai untuk melepaskan racun tadi supaya ikan-ikan pada apa? Mati. Namun anak-anak, bukan hanya ikan saja yang mati, tetapi biota lain pun mati seperti belut, kepiting, udang, lele dan lain sebagainya. Nah, itu semua mati. Nah, kemudian setelah ikan-ikan itu mati apa? Ia hanya mengambil beberapa ekor ikan yang besar saja, sedangkan yang lainnya atau biota lainnya dibiarkan saja hanyut. Nah, itu artinya apa? Bisa merusak ekosistem daripada ekosistem di air tersebut anak-anak ya. Jadi dia niat meracuni ikan, akan tetapi biota lainnya pun ikut apa?
teracuni juga. Nah, jadi itu termasuk perbuatan wisada yang sangat bertentangan dengan agama. Nah, perbuatan ini tidak berdasarkan tatwa masih, anak-anak. Masih ingatkah anak-anak tatwa masih? Ya, tatwa masih itu adalah engkau, aku dapat, atau dapat diartikan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi, nah kalau kita berpedoman pada tatwa masih, anak-anak, nah, maka dari itu samakanlah makhluk lain seperti diri anak sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya, ketika anak-anak menyakiti makhluk lain, maka secara otomatis diri anak-anak sendiri juga merasa tersakiti. Begitu pula sebaliknya, ketika anak-anak menghargai orang lain atau makhluk lain, maka dari itu anak-anak pun apa yang akan anak-anak dapat? Juga dihargai. Nah, seperti contoh ketika anak-anak meracuni kolam atau air laut ya. Nah, demi mendapatkan ikan. Nah, setelah itu anak-anak jual ikannya. Lalu ikannya siapa yang makan? Juga manusia. Lalu apa yang terjadi pada manusia? Ikut keracunan pula. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Konsep tatwa masih itu, anak-anak ya. Jadi perbuatan ini termasuk perbuatan pembunuhan secara kejam dengan jalan meracuni yang dilarang oleh ajaran agama maupun pemerintah. Nah, selanjutnya contoh perilaku atarwa. Nah, yang mana atarwa apa, anak-anak? Ya, membunuh dengan cara melakukan atau menjalankan ilmu hitam atau black magic. Nah, dimana orang yang melakukan ini menekuni ilmu hitam itu kemudian memanfaatkan ilmunya untuk merugikan dan menyerang orang lain sehingga menyebabkan suatu pembunuhan. Nah, seperti pada gambar ini ada dukun ya, anak-anak ya, sedang mengguna-guna. Nah, di sini ada boneka santet, anak ya. Dan ini istilah di Bali ada leak atau juga penyakit bebayi. Nah, ini juga termasuk daripada contoh atarwa. Dan juga ada cetik itu, anak-anak ya. Cetik itu merupakan racun, akan tetapi itu termasuk ke dalam atarwa. Nah, di Bali banyak macam jenis cetik ya, anak-anak ya. Ya, Bapak sebutkan seperti celoncong polo, cetik geringsing dan lain sebagainya, itu termasuk perilaku atarwa yang sangat dilarang oleh ajaran agama, khususnya agama Hindu. Nah, contoh atarwa ini biasanya hal ini sering terjadi di antara para remaja anak-anak yang sedang jatuh cinta namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Dikisahkan di sebuah desa tumbuhlah seorang gadis yang memiliki wajah cantik, tinggi semampai, berkulit kuning langsat dan rambut panjang sehingga membuat setiap remaja terpesona apabila melihatnya. Nah, banyak pemuda-pemuda dari desa lain berdatangan, ada yang ingin sekedar berkenalan ataupun menjadi teman curhat. Bahkan ada pula yang terlanjur jatuh cinta. Nah, hasrat cinta yang terpendam dan tak tersampaikan kandas di tengah jalan. Hal ini dialami oleh seorang pemuda, misalkan bernama Wiguna di sini. Ya, Bapak contohkan agar niat dan keinginan terlampiaskan, akhirnya Wiguna pergi ke dukun di Madura untuk mengambil jalan pintas, yaitu mencari ajian dan pengasih-ngasih untuk mendapatkan gadis pujaannya, anak-anak. Nah, sepintas memang keinginannya tercapai, tapi semua dilakukan sudah bertentangan dengan ajaran agama dan tidak pantas dilakukan. Nah, pesan Bapak anak-anak ya, jangan sekali-kali ya, apabila nanti setelah dewasa anak-anak jatuh cinta, jangan sekali-sekali anak-anak menggunakan ilmu hitam atau pergi ke dukun ketika cinta anak-anak itu ditolak. Nah, ini suatu kisah nyata ya, anak-anak, banyak terjadi di masyarakat sekarang ini. Nah, contoh lain dari perilaku atarwa ya, misalkan saja Aan sangat mencintai Iin, anak-anak, tetapi Iin tidak mencintai Aan. Nah, sehingga Aan mencari paranormal atau dukun yang menjalankan ilmu hitam untuk mencelakakan Iin. Akhirnya apa? Iin kena jampi-jampi Aan, ia sakit keras dan tidak dapat disembuhkan oleh medis manapun. Nah, ia pun apa? Akhirnya putus sekolah. Betapa besar dosanya yang dilakukan Aan untuk menghancurkan masa depan daripada Iin. Nah, ini adalah contoh atarwa, anak-anak ya. Di mana Aan yang mencintai Iin karena cinta ditolak, lalu dia lari kepada paranormal atau dukun yang menyebabkan apa? Bukannya Iin ya mencintai Aan pula, dan akhirnya apa yang terjadi? Iin pun kena jampi-jampi sehingga dia sakit keras. Tidak ada satu obat medis pun bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya dia putus sekolah. Nah, ketika putus sekolah apa yang tadi? Ya, hancurlah masa depan daripada Iin. Nah, inilah perbuatan yang sangat berdosa dilakukan oleh Aan dengan apa? Menggunakan ilmu hitam. Nah, ini suatu contoh atarwa. Nah, selanjutnya contoh perilaku sastrakna. Nah, apa itu sastrakna, anak-anak? Masih ingat? Ya, membunuh dengan cara membabi buta atau mengamuk. Nah, di sini ada gambar ya, seorang pemuda mengamuk menghancurkan sepeda motornya karena apa?
Ya, dia ditilang oleh polisi tidak memakai helm misalkan. Nah, ini dia mengamuk. Yang dirugikan siapa? Dirinya sendiri. Nah, di sini ada perkelahian antar remaja yang mengamuk. Nah, di sini Bapak ambil lagi kisah Mahabharata. Nah, dalam kisah Mahabharata ini bagian Drona Parwa, anak-anak. Nah, diceritakan ya, dalam Drona Parwa ini Aswatama mendengar kabar kematian ayahnya di tangan Pangeran Drestadyumena dari kerajaan Pancala dalam perang di Kurusetra. Nah, ini jadi Bapak ceritakan bahwasannya Guru Drona ini ya, diperintahkan oleh Duryodhana sebagai pemimpin atau adipati perang. Ketika Guru Drona ini menjadi adipati, tidak seorang pun bisa mengalahkannya ya, karena dia mempunyai suatu ajian atau ilmu ya, kekebalan itu ya, anak-anak, kecuali dirinya sendiri dia menghendaki dirinya sendiri itu meninggal ya. Jadi apa yang terjadi? Nah, ketika perang Baratayuda ya, kalau anak-anak pernah membaca atau menonton Mahabharata ya, perang Baratayuda di Kurusetra, banyak yang apa pasukan daripada Panca Pandawa itu mati karena Drona yang menjadi pemimpin daripada 100 Korawa itu atau pihak Astinapura. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, Krishna memerintahkan Bima ya, siasat daripada Krishna ini untuk apa? Nah, disuruhlah Bima membunuh gajah yang bernama Aswatama. Nah, ketika gajah itu dibunuh, Bima pun berteriak bahwa Aswatama telah mati terbunuh. Lalu apa yang didengar oleh Guru Drona? Guru Drona pun mendengarnya dan lalu mengamuk Guru Drona. Dan lalu ditanyakanlah Panca Pandawa. Nah, yang paling inti ditanyakan itu yaitu Yudhishthira, karena Yudhishthira tidak pernah berbohong dan bijaksana. Lalu ya, Krishna pun apa disarankan oleh Krishna bahwasanya dia harus berbohong demi kebenaran ya, anaknya. Jadi dikatakan oleh Yudhishthira, ya benar guru, bahwasanya apa gajah Aswatama telah meninggal. Nah, jadi omongan daripada Yudhishthira itu benar, tidak berbohong. Akan tetapi kata gajah itu tidak didengar oleh Guru Drona. Jadi didengarlah Aswatama telah meninggal. Lalu apa yang terjadi pada Guru Drona? Nah, Guru Drona pun akhirnya melakukan suatu satya ya, atau melakukan suatu meditasi ya, untuk melepaskan jiwanya dari raganya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, lalu Pangeran Drestadyumena pun dengan pedangnya memenggal kepala Guru Drona. Akhirnya Guru Drona apa? Meninggal dunia. Nah, mendengar itu Aswatama sangat dendam dan dengan mendapatkan izin dari Duryodhana untuk membunuh Drestadyumena secara brutal setelah perang berakhir secara resmi. Nah, saat akhir peperangan Aswatama berjanji kepada Duryodhana bahwa ia akan membunuh Pandawa dan menyerang kemah Pandawa saat tengah malam. Nah, tetapi karena kesalahannya tidak teliti, ia membunuh 5 putra Pandawa dengan Drupadi, yakni Panca Kumara. Nah, selain itu Aswatama berhasil membunuh Drestadyumena, Srikandi, Utamauja, dan jenderal besar lainnya. Nah, perbuatan mengamuk Aswatama ini bertentangan dengan ajaran agama dan sangat tidak terpuji. Nah, perbuatan Aswatama ini anak-anak, ketika Aswatama ingin membunuh Panca Pandawa, nah pada saat perang sudah berakhir ya, pada saat malam hari itu sudah menyalahi aturan ya, atau norma-norma yang berlaku di dalam perang itu. Akan tetapi dia salah, anak-anak, dikira Panca Pandawa yang dibunuhnya kan. Malahan 5 putra Pandawa atau Panca Kumara, hasil perkawinan dari Drupadi itu yang dibunuh. Nah, itulah perbuatan mengamuk daripada Aswatama ya, dendam daripada Aswatama. Nah, di LKS anak-anak ada penyebabnya yaitu dendam ya. Itu juga termasuk penyebab daripada orang yang melakukan zat atau tayi yang harus anak-anak hindari. Nah, perilaku sastakna yang nyata, misalkan ada seorang anak kesehariannya berperilaku kalem atau polos, anak-anak ya, jarang berbicara. Nah, pada suatu ketika meminta uang kepada ayahnya. Nah, ketika ayahnya bertanya untuk apa minta uang, lalu dia diam dan semua barang miliknya dibuang atau mengamuk di anak itu. Nah, ayahnya pun bingung. Nah, setelah ditelusuri oleh ayahnya, ternyata karena hasutan temannya untuk bisa merubah anak tersebut menjadi bingung. Nah, disinilah muncul perilaku sastrakna atau apa? Mengamuk atau membabi buta tersebut. Nah, itu juga disebabkan oleh teman sepergaulan ya, anak-anak ya. Karena hasutan-hasutan dari temannya, maka anak tersebut apa? Mengamuk itu.
Itulah perilaku sastrakna. Nah, selanjutnya yang kelima ya, contoh perilaku drati krama ya. Apa itu drati krama anak-anak? Ya, membunuh dengan cara melakukan perbuatan memperkosa sehingga menghancurkan masa depan daripada seseorang. Nah, ini khusus terjadi pada seorang wanita. Nah, seperti pada gambar, ada anak kecil yang ingin diperkosa oleh orang dewasa. Ini termasuk perbuatan tidak baik atau melanggar aturan, yaitu perbuatan asusila namanya, bertentangan dengan perbuatan susila, yaitu perbuatan baik. Nah, ini ada anak perempuan ya diperkosa juga. Nah, ini ada seorang ayah yang memperkosa anak perempuannya misalkan. Nah, ini termasuk perilaku drati kama. Nah, dalam kisah Mahabharata anak-anak dikisahkan dalam kitab Sabhaparwa terjadi permainan dadu yang sudah disusun atas siasat Sakuni, perjudian antara Pandawa dan Kurawa. Nah, dalam permainan dadu tersebut pihak Pandawa mengalami kekalahan. Semua harta benda, kerajaan, bahkan kehormatan saudara-saudara dan istrinya dipertaruhkan oleh Yudhishthira. Karena semua harta benda dan saudara-saudaranya sudah dipertaruhkan, akhirnya Yudhishthira mempertaruhkan. Nah, yang terakhir yang dipertaruhkan apa? Istrinya, yaitu Drupadi anak-anak. Nah, kekalahan tersebut membuat Drupadi apa? Ditelanjangi ya, dan diseret ya, oleh Dursasana, adik dari Duryodhana, di depan balai persidangan yang dihadiri banyak orang. Nah, penelanjangan terhadap Drupadi merupakan perbuatan yang tidak senonoh ya, atau perbuatan asusila, perbuatan yang tidak baik. Nah, bahkan melecehkan martabat daripada seorang perempuan atau wanita. Nah, perilaku Dursasana ini tergolong drati kama yang melecehkan kehormatan seorang wanita secara tidak manusiawi. Nah, anak-anak, ketika anak-anak ya melecehkan seorang wanita, itu sama dengan anak-anak tidak sayang kepada ibu anak-anak sendiri. Maka khusus siswa yang laki-laki atau cowok ini ya, maka hargailah, hormatilah perempuan itu sama seperti anak-anak menghormati ibu anak-anak sendiri. Nah, sedangkan dalam kisah nyata, contoh dari karma ini ya, dapat Bapak ambil contoh seperti yang sering diberitakan di TV atau media massa. Misalkan seorang siswi SMA diperkosa oleh gerombolan preman. Nah, ketika ia pulang sekolah, biasanya hal ini terjadi ketika siswi tersebut pulang malam anak-anak. Mungkin karena jarak sekolah dan rumahnya terlalu jauh. Nah, seorang preman berpura-pura baik menawarkan jasa untuk mengantarkan pulang. Karena pikirannya kotor dan niatnya jahat, timbul. Nah, maka dia mengajak gadis tersebut mampir ke sebuah restoran atau rumah makan. Nah, mereka mula-mula hanya makan, tetapi di balik itu ada niat jahat yang tersembunyi dari sang preman. Nah, karena terbujuk nafsu setan, nah, walaupun gadis tersebut berusaha untuk menolak bahkan memberontak, preman tersebut terlampiaskan perbuatannya dengan cara memaksa. Nah, perbuatan memaksa dan memperkosa orang lain jangan dilakukan. Kenapa? Akan berdampak negatif dan buruk terhadap orang lain. Karena nafsu sesaat itu akan penjara menantinya. Nah, demikian orang yang mengumbar nafsu sesaat atau berbuat drati krama itu. Jadi anak-anak sangat dilarang ya, khususnya siswa laki-laki ini akan dilarang untuk melakukan perbuatan drati krama ini. Karena yang terjadi apa? Dampaknya negatif kepada diri anak-anak sendiri. Nah, contoh perilaku drati krama yang lain, misalkan ada seorang kakek yang tega membohongi anak gadisnya. Nah, ini banyak kasus ya, kasus-kasus contoh-contoh daripada kejadian di masyarakat yang mana seorang kakek itu tega membohongi anak gadis untuk dicarikan pekerjaan di hotel. Nah, namun apes bagi si gadis di hotel, ia malah diperkosa oleh kakek tersebut. Dan keesokan harinya si gadis melaporkan apa yang telah terjadi padanya. Kemudian orang tua si gadis melaporkan kakek itu ke polisi dan akhirnya kakek itu ditahan. Nah, itulah contoh drati krama. Nah, contoh daripada Raja Pisuna. Nah, apa itu Raja Pisuna? Yaitu membunuh dengan cara melakukan fitnah ya. Nah, contoh daripada Raja Pisuna ini, fitnah ini lebih kejam daripada contoh pembunuhan yang lainnya. Karena apa? Nah, karena fitnah ini dapat mencelakakan dan menimbulkan rasa benci kepada orang yang difitnah. Nah, orang yang difitnah itu akan mengalami sakitnya seumur hidupnya anak-anaknya. Jadi terus diingat saja itu. Jadi ini dikatakan sebagai perilaku pembunuhan, lebih kejam daripada membunuh itu. Jadi anak-anak ketika berbicara kepada orang lain itu janganlah membuat suatu kebohongan atau fitnah. Seperti pada gambar ini ada orang ya yang membicarakan atau memfitnah temannya yang tidak bersalah.
ini termasuk contoh Raja Pisuna. Nah, ini ada juga gambar ya, misalkan anak-anak pernah mendengar cerita bawang merah bawang putih. Nah, itu dimana bawang putih selaku perempuan juga bijaksana perilakunya, sedangkan bawang merah selalu berbuat yang tidak baik atau asusila itu anak-anak ya. Jadi apa yang dilakukan bawang putih dibalikkan faktanya oleh bawang merah di depan ibunya, sehingga ibunya selalu memarahi bawang putih. Nah, inilah perilaku yang tidak patut ditiru ya, perilaku bawang merah ini tidak patut ditiru dan harus dihindari ya anak-anak ya. Nah, dalam kisah Ramayana ya, Ramayana itu adalah juga kisah daripada bagian kitab Itihasa. Nah, di sini ada 7 kanda ya, 7 bagian kanda ya anak-anak. Yang mana nah, ini Bapak ambil dalam Aranya Kanda anak-anak ya. Yang mana ya, pada saat pengasingan di hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana, ada seorang raksasa kejam yang merupakan adik dari Rahwana terpikat dengan ketampanan Rama. Akan tetapi ditolak. Hal ini membuat Surpanaka menjadi marah dan memfitnah sang Rama di hadapan kakaknya Rahwana. Nah, raksasa Surpanaka meminta agar Rahwana berkenan menundukkan sang Rama. Surpanaka berkata, "Wahai Kakanda Rahwana, kau harus pergi ke hutan Danaka untuk menghukum seorang pria yang telah mencelakai adikmu." Surpanaka pura-pura bersungut-sungut di depan singgasana kakaknya. Nah, Rahwana acuh, ia sudah hafal kelakuan adiknya seperti apa. Lalu apa? Surpanaka meyakinkan lagi Rahwana dengan berkata, "Wahai Kakanda, tahukah kamu di sana ada seorang wanita yang kecantikannya menyerupai Dewi Widowati ya." Jadi kecantikan daripada Dewi Sita itu seperti Dewi Laksmi yang cantik jelita ya. Nah, atas perkataan Surpanaka yang membujuk ya daripada Rahwana itu, perkataan inilah yang membuat Rahwana tergoda oleh fitnah dan rayuan adiknya, dan akhirnya Rahwana datang ke hutan Danaka untuk melawan sang Rama. Nah, ini diceritakan dalam Aranya Kanda. Apa yang menyebabkan Surpanaka itu melapor kepada Rahwana Nana? Ya karena apa yang terjadi ketika Surpanaka itu jatuh cinta kepada Rama, akan tetapi cintanya ditolak ya. Nah, setelah itu Rama itu apa yang dilakukan? Menyuruh Surpanaka memberikan Surpanaka itu kesempatan untuk menjadikan Laksmana sebagai suaminya. Nah, ketika dirayunya Laksmana pun juga tidak mau. Nah, jadilah lelucon. Nah, ketika itu Surpanaka marah dan lalu ingin menyantap Dewi Sita atau membunuh Dewi Sita. Nah, pada saat itu juga apa yang terjadi? Laksmana memotong daripada hidung dan telinga Surpanaka. Nah, maka dari itulah Surpanaka melaporkan kejadian tersebut kepada Rahwana. Ya. Nah, itulah ya, Surpanaka itu menimbulkan apa? Benar-benar mahir ya, dalam menggunakan kata-kata hingga Rahwana menjadi tertarik dengan rencana yang disarankan oleh Surpanaka tersebut. Padahal yang terjadi apa? Surpanaka lah yang bersalah karena apa? Merayu Rama yang sudah beristri. Lalu Surpanaka membalikkan faktanya ya, memfitnah Rama beserta ya, Laksmana dan Dewi Sita itu. Jadi Rahwana pun apa yang terjadi? Ingin memiliki Dewi Sita atau menculik daripada Dewi Sita karena ulah Surpanaka tersebut. Nah, itu termasuk pembuatan memfitnah ya, atau Raja Pisuna dalam kisah Ramayana. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari ya, pada kehidupan di dunia ini anak-anak. Nah, misalkan saja suatu hari di sekolah ada yang kehilangan HP atau handphone. Nah, kebetulan saat itu misalkan Dharma sedang duduk di kelas. Karena yang kurang enak badan, Sugondo langsung menuduh Dharma karena ia yakin orang yang ada di kelas hanyalah Dharma. Padahal HP atau handphone temannya itu bukannya hilang melainkan ketinggalan di rumahnya. Nah, akibat ulah Sugondo, Dharma akhirnya diperiksa oleh kepala sekolah. Nah, kan tetapi karena tidak ada bukti akhirnya Dharma dibebaskan dan kepala sekolah pun minta maaf kepada Dharma. Nah, pelajaran ini semua artinya apa anak-anak? Jika anak-anak tidak melihat atau tidak ada bukti yang jelas, maka janganlah anak-anak menimbulkan suatu fitnah atau menuduh orang sembarangan tanpa ada suatu bukti. Itu akan mencelakakan atau membuat anak-anak itu tidak disenangi oleh orang lain nantinya. Itu akan berakibat pada diri anak-anak sendiri. Nah, itu tentang contoh-contoh perbuatan zat atatayi. Nah, selanjutnya anak-anak, cerita tentang zat atatayi. Lihat LKS-nya halaman 7. Ya. Halaman 7 ini dipetik dari kitab Sabah Parwa. Nah, ini merupakan suatu perilaku apa? Ya, perilaku wisada, yaitu meracuni. Ya.
yang mana diceritakan anak-anak pada masa kanak-kanak Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Begitu pun saudara-saudara Kurawa. Nah, kekuatan tersebut sering dipakai berselisih dengan para sepupunya. Nah, yaitu anak-anak Destarasta. Duryodhana, salah seorang putra tertua Destarasta, sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil dan usil kepadanya dan saudara-saudaranya. Kebenciannya tersebut berkembang menjadi niat untuk membunuh Bima. Nah, pada suatu hari ketika para Kurawa dan Pandawa pergi berkunjung di daerah Sungai Gangga, anak Duryodhana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima. Nah, atas inisiatif Sakuni, paman dari Duryodhana, makanan dan minuman tersebut telah dicampuri dengan racun. Nah, inilah yang Bapak katakan tadi. Ini termasuk contoh perilaku wisada yang betul meracuni seseorang. Ya. Bapak lanjut, karena Bima tidak curiga, ya anak-anak juga harus membaca di LKS, maka ia menyantap makanan tersebut dengan lahap. Nah, setelah selesai menyantap makanan tersebut, anak-anak, apa yang terjadi? Seketika Bima jatuh pingsan. Nah, tubuh Bima diikat oleh Duryodhana dengan menggunakan tanaman menjalar. Setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit. Nah, pada saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk Bima secara ajaib. Nah, bisa ular tersebut berubah menjadi penangkal racun yang dimakan Bima. Nah, ketika sadar, Bima langsung melepaskan ikatan tanaman yang menjalar yang melilit tubuhnya. Nah, lalu ia membunuh ular-ular tersebut dengan menggigit badannya. Yang menggigit badannya. Nah, beberapa ular menyamakan diri dan untuk menemui rajanya, yaitu Anantaboga atau Naga Basuki. Ya, Anantaboga atau Naga Basuki. Nah, Anantaboga mendengar kabar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya. Nah, ia segera menyambut Bima dengan memberi minuman yang semangkuknya memberi kekuatan setara dengan 10 gajah. Nah, Bima meminum 7 mangkuk sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat setara dengan 7 gajah, anak-anak. Maka dari itulah di sini awal dari Bima itu kuat, ya. Bima tinggal di istana Naga Basuki selama 8 hari dan setelah itu ia pulang ke Hastinapura. Dengan kekuatan berlipat ganda dari sebelumnya, pada usia remaja Bima dan saudaranya dididik dan dilatih bidang militer oleh Drona. Nah, itulah anak-anak yang dapat anak-anak baca. Ya, dapat dari kesimpulan cerita ini, yaitu apabila seorang sudah terpengaruh oleh zat atau tai, dia akan melakukan berbagai upaya membunuh orang yang tidak disukai karena dianggap sebagai penghalang dalam kehidupannya. Maka dari itulah anak-anak, ya, perilaku zat atau tai ini haruslah dihindari dan tidak patutlah dilaksanakan. Lalu ketika anak-anak melaksanakan zat atau tai ini, anak-anaknya apa yang akan terjadi? Maka akan menimbulkan dampak negatif. Jadi dampak negatif zat atau tai ini, seperti yang anak-anak ketahui bahwa zat atau tai itu 6 macam pembunuhan yang dilakukan secara kejam. Ya. Bagaimana melihat fenomena itu, anak-anak, sudah tentu bertentangan dengan konsep agama Hindu yang menekankan pada konsep dharma dan kedamaian menuju jagadita untuk mencapai moksa. Jadi ketika anak-anak melakukan zat atau tai itu bertentangan dengan tujuan agama Hindu, yaitu moksatan jagadita ya caiti dharma, ya, kebahagiaan, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Melihat fenomena seperti itu perlu adanya penghayatan dan kajian yang berdasarkan konsep kehidupan masyarakat kita yang beraneka ragam ini, anak-anak. Nah, pandangan agama kita yaitu Hindu di satu sisi sudah jelas bahwa yang namanya membunuh, menyakiti, menyiksa, memperkosa, memusnahkan dengan tidak adanya unsur kesepakatan yang baik itu sudah melanggar ajaran agama, kecuali membunuh, ya, salah satu dengan alasan pati kawenang kalau anak-anak ingat. Nah, dampak negatif zat atau tai, sebelum Bapak masuk kepada dampak zat atau tai, renungkanlah sloka di bawah ini. Nah, dalam kitab Sarasca Muscaya, kitab suci Sarasca Muscaya sloka 324 dinyatakan bahwa kunang ikang wang gumawayakan ikang ulah pape tan masih mawa ngaranike apayapan awaknya gumawayakan kapapan awaknya amukti palanya delah. Yang terimanya apa? Adapun orang yang melakukan perbuatan jahat itu dinamai orang yang tidak sayang akan dirinya, oleh sebab dirinya sendiri berbuat kejahatan itu karena dirinya sendirilah yang akan mengalami akibatnya kemudian. Jadi ketika anak-anak berlaku atau berbuat kejahatan, nanti yang akan menerima akibatnya siapa? Diri anak-anak itu sendiri. Nah, Bapak lanjut, dampak negatif zat atau tai. Ya, apa saja dampak negatif? Yang pertama, ya, jelas membuat penderitaan orang lain baik secara fisik ataupun materi, sehingga menimbulkan trauma bagi penderitanya. Yang kedua, menimbulkan perkelahian atau tawuran antar sesama. Nah, ini contohnya sastragna, ya anak-anak ya. Ya, yang ketiga, membuat orang sakit hati. Nah, ini adalah
salah satu juga penyebab ya anak-anak ya, karena sakit hati orang itu juga melakukan zat atatayi. Maka dari itu kita sebagai manusia jangan membuat orang itu menjadi sakit hati ya, atau perasaannya menjadi sedih ya, karena ketika membuat orang sakit hati maka dampak negatif daripada zat atatayi ini akan anak-anak terima nantinya. Dan juga sering terjadi akibat fitnah atau orang lain merasa tersinggung oleh kata-kata dan tuduhannya tidak jelas. Dan ini salah satu contoh perbuatan daripada Raja Pisuna. Nah, yang keempat, membuat orang bingung sehingga dapat mengamuk ya. Ketika anak-anak bingung, gelisah, cemas, anak-anak tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka apa yang terjadi? Kekacauan, dan anak-anak pada akhirnya akan mengamuk pasti ya. Maka dari itulah hindarilah ya rasa bingung, rasa kecemasan itu ya, arahkan ke arah yang positif ya, berdasarkan dengan Trikaya Parisuddha ya, seperti yang Bapak bahas minggu lalu ya. Yang kelima, menimbulkan kerugian berupa materi dan fisik. Dan yang terakhir, membuat kondisi tidak tenang dan tidak nyaman. Dengan sering terjadinya keributan, perkelahian ataupun tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, seseorang tidak akan merasa nyaman tinggal di tempat tersebut atau dalam menjalani hidup ini merasa orang tersebut tidak nyaman. Nah, itulah dampak negatif dari zat atatayi. Lalu, nah ketika kita sebagai manusia ingin menghindari daripada dampak negatif itu, bagaimana caranya anak-anak? Ya. Cara menghindari diri dari akibat negatif zat atatayi itu ya anak-anak ya. Nah, mengingat begitu buruknya akibat dari melakukan pembunuhan atau zat atatayi itu, anak, maka agama Hindu memberikan jalan terbaik agar terhindar dari niat untuk melakukan pembunuhan sebagai berikut. Nah, para anak-anak baca, yang pertama, selalu mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widi, para dewa dan para leluhur melalui berbagai upacara keagamaan. Nah, ya Bapak jelaskan ini kenapa kita harus mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Ya, dengan kita mendekatkan diri, otomatis kita apa? Meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, para dewa maupun para leluhur melalui apa? Berbagai media upacara keagamaan di Bali. Nah, misalkan saja hal sederhana, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, anak-anak? Ya, seperti pada gambar ini, melakukan puja Trisandya. Nah, dan juga ini ada melakukan persembahyangan panca sembah ya anak-anak ya. Nah, puja Trisandya setiap hari ini jangan diabaikan anak-anak. Karena apa? Akan dapat menghapuskan segala kegalauan hati akibat banyaknya masalah dalam kehidupan yang anak-anak jalani. Nah, mencurahkan keresahan hati di dalam doa sambil melantunkan pujian-pujian secara hikmat dan khusus, semua ini akan mengurangi rasa dendam, putus asa, mencegah niat anak-anak apa? Membunuh atau melakukan zat atatayi tersebut. Maka dari itu anak-anak, dengan anak-anak mendekatkan diri, secara otomatis anak-anak yakin kepada Tuhan ya, serada anak-anak itu apa? Ada di dalam diri anak-anak, dan juga anak-anak memiliki rasa bakti atau cinta kepada Tuhan Sang Hyang Widi yang menciptakan anak-anak beserta alam semesta ini. Maka dari itu anak-anak pastilah terhindar dari perbuatan zat atatayi ya, atau perbuatan negatif dari zat atatayi tersebut. Kedua, serius mendengarkan, memahami dan melaksanakan ajaran guru, terutama guru Rupaka, guru pengajian dan guru Wisesa. Nah, siapa itu guru Rupaka? Ya tiada lain orang tua anak-anak di rumah. Jadi anak-anak harus apa? Selalu mengikuti nasihat daripada orang tua. Ya, orang tua anak-anak di rumah itu tidak mungkin ya omongan orang tua itu ya menjerumuskan anaknya ke hal yang negatif. Akan tetapi beliau orang tua anak-anak itu menasihati anak-anak pasti ada maksud dan tujuan yang baik demi apa? Masa depan anak-anak dan kebaikan anak-anak di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, selanjutnya ada guru pengajian. Siapa itu? Ya, guru di sekolah ya, bapak ibu guru yang mendidik anak-anak di sekolah. Itu juga patut anak-anak apa? Laksanakan ajaran-ajaran atau petuah-petuah yang diberikannya. Dan yang terakhir guru wisesa, yaitu pemerintah. Nah, jadi pemerintahlah yang membuat aturan-aturan ya di dalam kita menjalani kehidupan di masyarakat ini. Ada norma-norma itu dibuat oleh pemerintah. Jadi itu harus anak-anak apa? Laksanakan atau patuhi daripada petuah-petuah guru wisesa atau pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya melakukan tirta yatra secara teratur mungkin ya. Jadi anak-anak untuk menghindari perbuatan zat atatayi itu, anak-anak harus salah satunya yaitu melakukan tirta yatra. Karena
ini penting anak-anak ya. Kenapa? Dalam kitab suci Sarasa Musaya menganjurkan agar umat Hindu melakukan tirta yatra. Nah, melaksanakan tirta yatra ini sama artinya dengan 5 kali anak-anak melakukan yatnya atau persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas itu. Nah, jadi tirta yatra itu bisa dilakukan oleh siapa saja anak-anaknya, baik orang itu kaya ataupun orang miskin. Ya. Karena apa? Tuhan itu ya tidak memandang kaya atau miskin di dalam suatu melakukan suatu persembahan itu yang dipandang oleh Tuhan ketulusan hati daripada orang yang melakukan tirta yatra atau persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dalam Sarasa Musaya sloka 279 dinyatakan bahwa apan mangke kota maning tirta yatra atiante pawitra luweh saking kapawananing yapnya wenang ulahakena ring dan dari dre. Nah, terjemahnya apa? Sebab keutamaan tirta yatra itu amat suci anak-anak, lebih utama dari pensucian yatnya. Tirta yatra atau kunjungan ke tempat-tempat suci dapat dilakukan oleh si miskin ya. Jadi itu anak-anak ya. Jadi anak-anak ya, perlu anak-anak ketahui berdasarkan kutipan sloka di atas itu anak-anak, tirta yatra itu jelas mempunyai kedudukan yang amat penting dalam ajaran agama Hindu. Nah, di mana disebutkan bahwa tirta yatra ya, tirta itu air anak-anak. Ya, jadi yatra itu dapat diartikan sebagai kegiatan untuk berkunjung atau melakukan perjalanan suci. Nah, jadi tirta yatra itu apa? Adalah suatu perjalanan ya untuk memperoleh air suci ya. Perjalanan apa? Mengunjungi tempat-tempat suci atau pura-pura itu untuk memperoleh air suci atau air kehidupan. Nah, itulah fungsi daripada tirta yatra. Nah, ketika anak-anak telah melakukan tirta yatra, maka dari itu apa? Pikiran anak-anak tenang, jiwa dan raga anak-anak pun akan selalu mengarah ke hal-hal yang positif. Pikiran anak-anak ya, jiwa anak-anak pun tenang juga. Maka anak-anak sudah dipastikan bisa terhindar dari perilaku negatif zat atau tayi. Selanjutnya, rajin mengikuti kegiatan keagamaan seperti ini ada latihan Dharma Gita ya. Dharma Gita yaitu nyanyian-nyanyian suci keagamaan. Nah, ada latihan tari keagamaan Hindu. Nah, sini ada ini tari pementasan tari Rejang Dewa ya anak-anak. Nah, latihan gamelan Dharma Wacana atau Dharma Tulo ya. Dharma Wacana itu ceramah-ceramah tentang keagamaan atau kebenaran, sedangkan Dharma Tulo diskusi-diskusi. Nah, dengan cara inilah anak-anak juga dapat terhindar dari perilaku zat atau tayi. Selanjutnya, olahraga secara rutin anak-anak. Ya, jadi dengan anak-anak olahraga ya secara rutin ini, maka apa yang terjadi? Nah, tubuh anak-anak akan sehat dan juga jiwa anak-anak juga merasa kuat dan sehat juga. Maka dari itulah jangan mengabaikan kesehatan tubuh, karena tubuh yang sehat penampilan nampak prima atau sangat yang utama anak-anak. Kesehatan itu penting anak-anak ya. Nah, kalau anak-anak tidak sehat, ya semua kegiatan anak-anak tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Pikiran anak-anak pun juga pasti tidak juga bisa berpikir jernih atau baik ketika tubuh anak-anak tidak sehat. Maka lakukanlah olahraga ini. Nah, dengan ini juga anak-anak akan terhindar dari perilaku zat atau tayi. Nah, ini kebalik anak-anak tadi ya, itu nomor 6, yang tadi ini nomor 5 ya. Nah, selalu memperhatikan teman dekat kita agar terhindar dari pergaulan yang buruk. Nah, maksudnya di sini apa? Ketika anak-anak bergaul dengan temannya, ya, jangan anak-anak sembarangan bergaul. Pilah dan pilihlah teman yang mana teman yang baik, yang mana teman yang buruk. Jadi anak-anak itu harus bergaul dengan teman yang baik. Apakah yang buruk dijauhi? Ya, dijauhi, akan tetapi kalau bisa yang buruk itu ya, anak-anak juga ajak untuk berperilaku yang baik sesuai dengan ajaran susila itu. Kenapa anak-anak kita harus memperhatikan teman dekat kita ya, agar kita terhindar dari perbuatan buruk ya? Karena apa? Ya, ketika anak-anak bergaul dengan misalkan para pemabuk, penjudi, pencuri, apalagi dengan pembunuh, nah pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Apabila lingkungan kita buruk, maka perilaku kita akan kecenderungan buruk anak-anak. Nah, kalau bergaul dengan pencuri dan pembunuh, maka cepat atau lambat akan terpengaruh untuk menjadi pencuri. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau bergaul dengan orang-orang sukses, maka kita akan sukses. Dengan kata lain, bergaul dengan orang baik akan terhindar dari niat untuk membunuh orang lain, sehingga terhindar juga dari akibat buruk melakukan pembunuhan itu. Nah, seperti pada gambar ini. Anak harus pintar-pintarlah memilih teman ya anak-anak ya, agar anak-anak tidak terjerumus ke
perbuatan yang negatif atau perbuatan yang buruk. Maka dari itulah anak-anak harus pintar-pintar memilih teman itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi dengan tertib. Apa itu tapa? Ya, bisa anak-anak lihat pada buku paket anak-anak ya. Tapa itu artinya pengendalian diri. Ya, pengendalian diri maksudnya anak-anak pengekangan diri ya. Ada suatu batasan-batasan dalam anak-anak bertindak ya anak-anak ya. Jadi brata, apa itu brata? Yaitu puasa, pengendalian makanan dan minuman. Maksudnya apakah anak-anak tidak makan? Itu tidak. Artinya ada suatu pengendalian ya, baik itu makanan maupun minum ya. Jadi makanan minum itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh anak-anak sendiri. Nah, ada yoga ya. Yoga itu artinya apa? Ya, yoga itu artinya penyatuan atau hubungan yang harmonis, yaitu baik hubungan dengan objek yoga ya, bisa dengan objek alam semesta maupun dengan Tuhan itu. Nah, jadi yang terakhir samadhi ya. Samadhi itu artinya konsentrasi pikiran. Nah, dengan melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi dengan tertib anak-anak, nah, sebagaimana seekor ulat yang Bapak umpamakan yang bertapa di dalam kepompong kemudian bisa terbang menjadi kupu-kupu. Nah, begitu juga manusia anak-anak. Setelah melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi dengan baik, maka diharapkan kecerdasannya akan bertambah, karisma dan wibawanya menjadi terpancar. Misalkan bagi seorang wanita, kecantikannya dari dalam akan muncul. Orang sukses adalah mereka yang selalu melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi dari zaman ke zaman. Nah, dengan demikian niat untuk membunuh menjadi tidak ada dan merasa tersia-sia. Nah, ini contohnya. Nah, yang kedelapan, melakukan kebaikan. Nah, hal ini nampaknya sederhana anak-anak, tetapi melakukan kebaikan itu harus dilatih dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Nah, mulai dari mematikan keran contohnya. Nah, ini ketika anak-anak selesai mandi, jangan dibiarkan kerannya terbuka ya, harus ditutup. Ini adalah salah satu contoh yang sederhana anak-anak melakukan suatu kebaikan ya, untuk diri anak sendiri dan lingkungan sekitar anak-anak. Nah, setelah itu membuang sampah pada tempatnya ya, sebagai anak siswa ya, anak-anak siswa yang baik yang berperilaku susila, anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya. Untuk apa? Untuk kebaikan diri anak-anak sendiri dan juga lingkungan sekitar anak-anak. Ketika anak-anak membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Maka bisa terjadi banjir ya, anak-anaknya pada saat musim hujan datang. Nah, selanjutnya, nah ini ada seorang yang membantu nenek ya, jadi membantu orang yang memerlukan pertolongan ya. Jadi anak-anak jangan sungkan untuk membantu orang lain ya di dalam kehidupan anak. Ingat tatua masih ya, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jadi samakanlah diri anak-anak dengan orang lain. Nah, jika diri anak-anak melakukan kebaikan, maka suatu saat kebaikan anak-anak pasti akan ada yang membalas, walaupun bukan dengan orang yang anak-anak tolong tersebut. Nah, ini ada gambar donor darah ya. Di sini juga termasuk suatu perbuatan kebaikan. Dengan kita mendonorkan darah untuk orang lain, jadi kita sudah berbuat yang baik. Nah, anak-anak, di dalam kitab Sarasa Muscaya dinyatakan mereka yang selalu melakukan kebaikan akan terhindar dari bencana walaupun berada di atas tebing yang curam, berada di hutan belantara ataupun di dalam perang. Hal ini terjadi karena investasi atau tabungan karma baik anak-anak ya, itu yang memberikan perlindungan secara ajaib ketika musibah mengancam. Nah, dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 22 anak-anak ya, lawan tewana ring helat ring alas ring pringga ring laya salwining duka hetu ri paperangan kuneng tar teke juga ikang bayar re sang darmika apa nikang subah karma ru maksa siro ya. Terjemahnya apa lagi pula, meski di semak-semak, di hutan, di jurang, di tempat-tempat yang berbahaya, di segala tempat yang dapat menimbulkan kesusahan, baik dalam peperangan sekalipun, tidak akan timbul bahaya menimpa orang yang senantiasa melaksanakan dharma, karena perbuatannya yang baik itulah yang melindungi dia. Jadi ketika anak-anak selalu berbuat dharma, selalu berbuat kebaikan di dunia ini, maka dipastikan suatu saat apabila anak-anak mengalami musibah, anak-anak bisa terlindungi ya dari musibah itu, karena anak-anak selalu berbuat yang baik. Nah, sedangkan yang terakhir, hidup sejahtera dan Weda sangat menganjurkan umat Hindu ya, umat manusia pada umumnya untuk selalu hidup makmur, damai dan sejahtera. Jadi tujuan daripada agama Hindu itu Moksatan Jagadita Ya Chaiti Dharma, yaitu damai di dunia maupun di akhirat juga itu. Nah, seperti pada gambar ini, kita sebagai umat manusia ya, artinya apa? Agama Hindu sama sekali tidak menyukai kemiskinan dan kebodohan anak-anak ya, Weda itu. Nah, jadi
Weda diturunkan untuk menuntun manusia apa? Agar tidak bodoh, karena kebodohan adalah sumber bencana yang sesungguhnya. Jadi ketika anak-anak bodoh tidak mengetahui apa-apa, maka anak-anak apa? Menjadi gelap, ya. Gelap dalam artian gelap untuk menjalani kehidupan di dunia ini, ya, awidya istilahnya. Lalu bagaimana anak-anak mencapai widya atau penerangan itu? Dengan mempelajari kitab suci Weda atau ajaran-ajaran keagamaan itu, ya. Weda juga menganjurkan agar manusia apa? Hidup hemat agar bisa kaya, ya. Pada zaman sekarang ini tidak ada yang tidak membutuhkan uang. Karena apa? Nah, kekayaan menjadikan kita bahagia, ya. Kita dapat membantu orang yang memerlukan bantuan dengan kekayaan, baik berupa harta benda maupun uang. Jadi ketika anak-anak sudah mapan, ya, bantulah sedikit orang-orang yang kesusahan itu. Nah, itu juga merupakan tabungan karma baik yang kelak pasti berbuah manis nantinya. Itulah cara-cara menghindari diri dari akibat negatif zat atatahi, ya, anak-anak, ya, yang harus anak-anak ketahui, ya, dan harus anak-anak apa? Laksanakan ini. Ketika anak-anak melaksanakan ini, maka anak-anak terhindar dari perilaku zat atatahi tersebut. Jadi sekian pemaparan materi Bapak pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, dapat anak-anak tanyakan pada Google Classroom, ya, di kolom komentar, ataupun pada grup WhatsApp maupun WhatsApp pribadi Bapak juga boleh, ya. Sekian pemaparan dari Bapak. Apabila Bapak ada salah kata atau ucap, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.